Kita sudah sering lihat mereka bawakan. Cuma aku penasaran dengan Sun yang lepas dan sepertinya Sun ini nggak ada. Seru nih. Sebenarnya konsepnya ya mirip-mirip sama Ruby Gauntlet ya Om ya. Betul. Naruh fighter di sana yang punya damage juga, yang punya CC juga. Ya, tapi lapo ya bedanya. Oke, let's see lah. Penasaran sih sebenarnya. Ini dual gold yang jujur sih aku belum pernah lihat sih dual gold antara lapo ya dengan Iya, Sun. di Gauntlet lagi. Di gold Ini masalahnya. baru loh ini. Web. Apa yang terjadi? Sedikit lagi tersisa. Boy masih bertahan. Oke, Aboy masih punya wings by wings untuk mundur. Tapi cicilan dari purple buff yang dilakukan oleh Baloyski ini akan semakin mempercepat pattern farming dari Make Kids. Oke, kita melihat dari emblemnya dulu deh. Dari Kensinski sebagai Gold Lane Sun. Emblem assassin dan ada 2 sepatu di sana. Plus quantum charge yang dipakai. Yap. Sementara Toy sekarang di crack up bisa-bisa. Tapi Dengan bayangan-bayangan itu. Sebenarnya kayaknya react-nya aja biar Gauntlet atau marksman-nya nggak terlalu kalah sama Sunnya nggak jauh. Itu disakit banget Baloy. Hampir saya tadi bisa mendapatkan ke arah range. Biar aman ya di bawah ya. Karena regionnya kan tebel banget tadi. Buat Toy sendiri menggunakan Breath Smite ada, terus juga Emblem Fighter tadi. Berarti ini benar-benar titik tempo damage-nya ada di Zunesh ya Om. Dan Ringe mungkin. Oke. Jadi ya biar bertahan aja tapi kayaknya Oke. Berhasil ditabrak dan didoknya down. Maka tuh sekarang Zunes belum mau mendekat. biasanya kita bisa ngelihat kombonya tuh Baxia Selena kan. Tabrak, kena lele, double stun, cepet rotasi. Sekarang Hellcurt yang damage-nya lebih gede. Betul, Baxia Hellcurt. Kemarin kita lihat Baxia Franco. Wow. Ini dia sesuatu yang wow buat hari ini ya. Di pada game kedua sama-sama membawakan unique draft juga. Turtle-nya memang spawn, tapi secara lebih pegang dengan Giggs sementara waktu. Ya, dan Baloyski masih berhasil untuk bisa menyamakan diri kembali. Yap, masih aman aja. Ya, dan Res masuk ke dalam perebutan. Apa yang akan terjadi? Pedra Strike langsung dikeluarkan. Gudang tuh bisa mendapatkan ke arah sana, tapi Turtle berhasil didapatkan sekarang. Res menjadi satu korban pula. Dari RRQ, Idok berusaha untuk bisa kabur untuk kedua kalinya. Idok berhasil diambil. Dan Baloyski udah mengantongi 3 poin kill. Memang turtle-nya didapetin sama Zunes tapi wow, apa yang dilakukan oleh Geek Fam pembalasannya cukup membuat mereka ya masih terbilang cukup unggul Om. Iya, dan masalahnya ini pasti dari Giggs sendiri. Mereka memainkan Baloyski Hellcurt yang akan punya perfector pasif. Ya. Dulu pas kita metode hyper carry season 5 kayak begini loh. Kalau nggak salah ya. Iya kan? Betul. Kanan kirinya ya. Kan ya. Tapi nggak ada Sun sama Lapu sih kan? Pasti nih Tapi saya nggak Sun Lapu juga. Sun Lapu nggak ada deh. Tapi nggak kalau Sun apa-apa, Ruby seru. mungkin pernah gitu. Gak apa-apa, seru. Rinse. What? Meledak. Wah, langsung jeduk-jeduk habis itu. Meledak. Meledak. Lampu kakak gitu ya. Lampu kakak. Oke, let's go. Meledak soalnya itu kena lethalization. Buset dikebukin sakit banget, Toy. Berusaha untuk bisa menyelamatkan kembali. diri Black Fighter. Berusaha untuk bisa membalikkan keadaan, tapi sia-sia. Ini ketemu summoner kayak gini sih agak puyeng ya. Ya karena langsung dilompatin di Petrified, ditembak juga dengan Hellcurt. Yap, sementara sekarang Junes balat Waduh. What? Apa yang terjadi? Kehilangan arah ke RRQ. Kombinasi sisi yang begitu mengerikan. Bahkan even seorang assassin gak bisa balik lagi. Kayaknya bener-bener kaget deh. Yap, dan sekarang Baloyski masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi The Wave Dragon tadi berhasil langsung mendapatkan karena Baloyski. Akhirnya ada 1 poin game berhasil dikantongi oleh RRQ. Idok berusaha untuk bisa kabur. Tapi pada berbeda, Patrol Guardian Res gagal untuk bisa mendapatkan Kara Kick. Dan lihat Gopsnya punya space untuk nge-cut wave minion. Berarti akan ada kesempatan untuk bisa mencicil lagi altar top turret Om. Sangat ya. Full plating, terus juga dapetin top turret-nya dan di bagian bawah Genji cuma nunggu di rumput nih. Kalau memang ada kesempatan dia bakal pakai Petrinya untuk berusaha mendapatkan poin kill. Iya, in end run-nya Sun ini nggak enak Om. Datang ramean, gebukin, kabur gitu. Ya, yang kabur 1 yang tinggal 2 gitu. Oke, tapi setidaknya ada nafas untuk RRQ. Mereka bisa secure objektif karakter turtle-nya juga. Dan Heptasis dari Baloyski sudah selesai. Ini Rins harusnya akan menjadi targeting yang paling empuk sih untuk Baloyski. Tapi Om, kenapa harus diikuti juga? Tapi sabar dulu, Resnya berusaha untuk bisa mundur. Apakah ini emang harus diikuti dengan satu
God Laner Fighter juga kau. Mungkin lebih amannya iya ya. Dan mereka lebih pilih yang sustain ya buat domain ini. Kayak tadi kan emblem dari Toy sendiri itu emblem yang bisa lifesteal atau life game. Oke. Tapi ini juga kembali lagi sebenarnya tukar-tukeran ya. Kalau kemarin kita ngelihat Gatot kacanya di ROM, cowoknya di XP, sekarang balik lagi nih cowoknya di ROM. Gatot kaca yang di XP yang kita lihat sinkronisasinya masih belum kelihatan. Dan Toy, Oke, Kenzie ngelihat ada beberapa pemain udah mulai berkumpul situ akan dia melompat ke area terdepan. Rins yang bahaya Ya, nih. Kenzie masih aman. aduh. Dan itu dia! Berhasil terbakar Rins. Bisakah dia menyelamatkan diri dan Rins yang pun masih berhasil selamat kali ini. Hati-hati ya, rumputan ini berbahaya loh. Yap, bahkan mereka sekarang menargetkan ke tempat berbeda di mana Idoknya mah dengan satu cycle naik berusaha untuk bisa kabur tapi masih berhasil diambil pula oleh dua orang dari Geek. Yap. Ini cepet banget rotasi yang bisa dilakukan sama Geek loh. Roamernya aktif banget. Rotasi make it-nya cepet. Aboynya juga punya wings by wings dan sekarang invite ke arah purple buff juga udah dilakukan. Yap, Aboy join ke dalam pertempuran. Dan mereka berhasil tadi mendapatkan karena purple buff tersebut sementara sekarang make it-nya. Udah ada satu bantuan, Res dengan satu repetition di dalam tubuhnya. Res bisa gak ada bertanda? Tidak bisa. Toy berusaha dengan satu Brave Fighter. Langsung saja berusaha untuk bisa mengusir karena beberapa play. Tapi ada satu Carpet Call. Ditendang Vengeance, gak sanggup untuk menahan. Yap, tapi lihat Damage yang dihasilkan. atasnya didorong sama Baloiski. Itu dia ya. Itu kan nomor dari damage juga ya. Romernya bisa jalan kemanapun saja. Bisa milih mau panjangin lane atau mungkin mau Kalau udah makin punya item lagi makin bahaya loh ini. Iya terus juga ini Rinsnya capek gak sih? Mukulin gak taunya ternyata itu. Wah sakit banget itu untuknya ada bantuan tadi dari Res Ande. Kalau Wah. tidak ada Rins tidak akan selamat. Waduh bagus banget Aboy tadi. Sementara sekarang di area Turtle tidak ada Pedra Strike. Aboynya tertangkap basah. Aboynya berhasil diamankan. 4 player tadi berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena Idok dan ada pertukaran terjadi. Tapi Res 4 drop Guardian. Baloy dikejar. Resnya pun berhasil ada di bagian belakang dan Evola sering keluarkan pula. Tapi ternyata berhasil diamankan pula oleh pemain dari Ararki di mana Zunes berhasil kabur. Skill yang bagus banget dari Zunesh. Kelap loh itu. Retributionnya bagus banget ya. Sneak tadi di area rumputan atas dan perfect turtle buat RRQ. Ternyata. Yang ngebuat akhirnya dari gapnya juga sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Yep. Tapi item-item dari Kenzie juga sudah mulai tampak ya. Kayak dia punya Rapid Boots tadi, terus ada Windtalker juga yang berhasil diselesaikan. Dan topnya nih masih diisi dengan Hellcurt dari Baru yang sangat mengganggu. Split push 2 arah, ini mau siapapun yang melakukan split push bisa banget buat Geek. Nah ini game fact by GoPay. Ini menjadi debut Sun di MPL Indonesia Season 16 setelah terakhir kali digunakan oleh Versik di Season 9. Saat EVOS kalah dari Bigetron. Lama ya? EVOS juga berarti. EVOS juga ya. Oke, Sun ya. Tapi ya oke, Season 9 ya berarti sekitar 7 season kita ngeri. Ya, dan sekarang ketemu lagi di Season 16. Setelah 3 tahun ya? Setelah Iya. 3 tahun loh. Habis mengembara kayaknya sih. Iya, mencari kitab suci ya. Udah sampai berarti ya? Udah pulang mengembara. Oke, tapi RRQ juga mereka nggak yang terlalu tertinggal banget tapi Nah, mendadak berubah Kenzie langsung ditendang dengan satu wave drag tapi Kenzie masih berhasil menyamakan diri bahkan untuk sekarang ada Shadow Kill dan dikeluarkan ada Kenzie. Kenzie tidak berkurang sedikit pun SP-nya. Di tempatnya berbeda. Toyla yang down. Kenzie dikeluarkan habis-habisan. Butuh berapa player untuk bisa mendapatkan Kenzie. iya dan Toynya juga tumbang cukup jauh ya. Yep. Karena camouflage-nya ini loh dari Sun yang ngebuat akhirnya ini ngedistract banget. Apalagi damage dari Rins yang kalau misalkan ada di TV. Ini sakitnya. Zunes berusaha untuk bisa mengamankan tadi karena satu monster jungle tapi Baloy ada Idok Kejar ya. dan Baloy Oke. gagal untuk bisa mengamankan karena Zunes. Empat orang Guardian tidak ada kuat Shadow dan Resnya tertinggal di area belakang. Oh ya memang flicker dari Baloynya miss tapi Zunes jalan pulangnya lagi-lagi dibegal. Ya, tidak ada jalan ya untuk bisa keluar, juga tadi tabrak langsung di belakang dengan Make It. Dan Lord sudah mulai spawn dan tanpa keadaan dari Zunes, ini akan menjadi Spring Lord. Dan Baloy. Ini dia Dark Knight Fall. Baloy bukan ada balik arah, ditendang sekarang Baloy. Baloynya berhasil mendapatkan tapi ternyata masih ada sebuah pergerakan di mana sekarang Baloy berhasil langsung mengunci ke arah 2 player dan tempat berbeda. Ada sebuah hal yang memang dilakukan lagi oleh rekan-rekannya. Balik lagi untuk beli waktu ya, Iya. memancing pemain-pemain dari RRQ untuk ke arah dirinya karena dia basically roamer aja. Ya. Dan juga untuk spot time dari Baloy sendiri, ini akan dekat-dekatan juga dengan Lord nanti ya. Seandainya Lordnya juga bakal dibiarkan saja untuk melakukan slow push. Oke, pengorbanan dari Baloiski yang akhirnya
berhasil untuk dimanfaatkan dengan secure-nya Kara Lord. Ya. Waduh, ini Mungkin- sekarang udah si Halbert lagi. Mungkin kalau terlihat sama adik-adik Epic di luar sana kan. Ngapain Baloy balik lagi? Kocak padahal. Sangat baik itu. Berkorban ya. Iya. Federal Strike Aduh, dikeluarkan, sakit banget. berhasil terusir mundur. Sakit banget sih, Federal Strike satu kali tetes, Rin sudah harus mundur. Iya, gue mau ngeliat combo dan Kenzie, tapi sekali masuk tuh gimana damage-nya ya. Tapi sekarang Zunes benar-benar langsung jujur. Wow. Sakit banget Ritz-nya. Berhasil diamankan, tidak ada damage per second lagi. Waduh, Ya, jangankan nunggu Kenzie, kita lihat Baloy lompat sekali aja udah serem. karena full damage kan. Dengan Demon Hunter Sword bahkan tadi udah disematkan juga di dalam tubuh dari Baloyski. Dan sekarang Lord dan push di arah bottom lane juga ini gak ada yang bisa menanggulangi bagaimana Kenziski terlalu free. Yap. Kenzie di bagian bawah, ada satu kali defense yang benar-benar bisa didobrak pula oleh wave ini ya. Dan ya Zunes baru menyelesaikan War X dia. Lihat hanya bayangan dari Kenzinski tadi. Ini- Dan lihat Baloy itu full attack item Malvictor. Ini namanya adalah tipu daya. Betul. Karena pas lagi dipukul nggak taunya tuh clone ya. Clone, Clone ya. teknik. Iya. Iya. Enggak aja, tapi ya sebenarnya kayaknya cheese pick yang terlihat so far cukup berhasil ya untuk defense. Konsil. Yep. Aboy. Oke, berhasil kau untuk bisa mendapatkan ke arah Aboy, tapi Aboynya pun masih berhasil untuk bisa menyelamatkan diri hanya saja shadow kill, terbagi damage-nya. Tidak menimbulkan impact yang begitu baik. Hanya saja Pataro buat dia tadi berhasil mendapatkan Kenzinski yang palsu. Tapi depannya berbeda, Gopsya berhasil memukul mundur karena beberapa player. Tempat yang lain, Baloyski satu terakhir Zunes masih berhasil menyelamatkan diri tapi tidak untuk Baloy. Kenziski-nya palsu. Palsu. Gimana? Yang asli masih penuh darahnya. Yang Pak. ya. Juga udah ada di Baloyski. Ya dan Baloyski adalah yang terkaya ya dari pemain-pemain Geek Fam juga selisih 2000 karena ya dia akan mendapatkan poin kill. Waduh, ketendang kayak begitu guys. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi mendadak. Ada satu shadow kill. Damage terbagi. Apa Guardian gambarkan siapapun tapi Res yang masih berhasil untuk bisa menyelamatkan diri. Berbeda coba lihat antara Becky dan juga sudah berusaha menyelamatkan dan tidak bisa. Hidup satu terakhir. Masih ada dua player yang terjebak. Toy berusaha untuk bisa kabur. Toynya selamat tapi tidak untuk Res. Yap, dan tadi juga dari Make It yang berhasil untuk mendapatkan nyawa dari Zunes ya. 4 pemain kali ini yang terlihat juga. Bahkan dari Given, mereka bisa mendapatkan free ke area dari Lordnya. Menyisakan 2 pemain saja untuk RRQ juga nggak bisa berbuat banyak karena kebetulan bot laner mereka adalah technical fighter. Ya fighter ya dan lihat tuh positioning dari si Baloy dia tidak membantu sama sekali untuk mendapatkan Lord tapi lebih memilih untuk menunggu siapa yang mau clear di bagian atas. Ada potensi untuk bisa menciptakan sebuah poin kill juga untuk dia. Dan let's see dari replay yang akan kita lihat bersama-sama. Memang mungkin ya di sini Gopsya tumbang, tapi untuk di bagian belakangnya Make It target juga langsung berubah, ngejar kemana bayangan dari Zunes. Tabrak ya. Dan juga akhirnya masuknya Baloyski terakhir-terakhir juga di situ benar-benar impact banget ya. Iya. Itu gimana kebijaksanaan tadi dari Make It juga ya. Itu Idok digertak juga tumbang om. Gak ada SP-nya lagi tapi dia memilih ada 2 player lain om. Pegang semuanya. Ya karena memang sangat sulit tadi. Kalau memang mau kejar ke si Idok tadi, ada kemungkinan dia bisa kena outplay juga. Jadi better untuk hold untuk pemain yang tetap di satu. Yap, karena itu kita lihat bagaimana aksi dari Kenzie nih ya. Dengan pasukan-pasukan bayangannya. Ini serangan-serangan yang belum pernah yang kita lihat nih guys. Jackson Bulls tadi. Tempat yang lain, Lord yang mendobrak masuk dalam area pertahanan dari RRQ. Akan seperti apa lagi? Sun di bagian bawah mendorong. Yap, dan masih cukup aman ya dari RRQ, mereka masih bisa defense juga tanpa kehilangan satu base turret pun. Di arah tengah juga inner turret yang masih bisa ditahan, tapi si Halbert pula sekarang telah menjadi item keempat untuk Baloyski om. Oke. Sebenarnya 3 lane ya, atau mungkin split push bisa dilakukan juga dengan Geek. Tapi secara potensi untuk melakukan defense, Toy ini lumayan cepat juga sebenarnya untuk bisa clear bayangan-bayangan ataupun teknik dari Sun. Jadi ya kita masih harus menunggu siapa yang akan membuat kesalahan dulu. Tapi so far dengan Cici dan juga Hellcat yang sekaya ini,
kayaknya agak sulit untuk bisa memancing. Yap, oke. Berhasil menabrak dari Karidok, sementara race-nya masih berputar di dalam area tersebut. Toynya sedikit lagi yang tersisa. Red Fighter masih standby, sementara sekarang Aboy masih berputar di bagian belakang. Oh, Mekitnya mancing kah, tapi Zunes akan mencari angle yang lain Yap, sepertinya. berhasil mendapatkan ke arah Purple Club. Zunes tidak bisa mendekat. Ada satu lagi. Federation, tapi apa yang terjadi? Race-nya maju ke area terdepan. Mencoba untuk bisa menghabiskan seluruh source yang dimiliki oleh pemain-pemain dari King. Sementara sekarang di Dark Knight Fall langsung dikuatkan pula. Toy, Red Fighter dibalas. Kenzie balik langsung maju ke area terdepan. Bahkan sedikit lagi Idok menjadi korban. Dan Toynya pun langsung mendapatkan gop sampai terjadi gop. Vengeance dikeluarkan. Masih berhasil selamat. Dia acak-acak. Dan bahkan tadi ada Winter yang nahan adanya damage dari Zunes. Ya, ini dia apa yang terjadi. Lagi? Ini Enggak. benar-benar udah kena tipu habis-habisan nih Valoy, hampir saja. Sementara Kenzie. Oh! Kukira Paiwan tapi ternyata Tenyong bawa kawan kali ini. Yang bawa kawan. Zunes dikejar. Oh, no. Zunes, selesai Zunes. Triple kill. Triple Ditutup kill. oleh Kenziski dan harusnya ini akan menjadi kemenangan kah untuk King Fan. Oke, 2-0 kau untuk Kick karena masih ada Idok. Tapi web minion berhasil mereka bawa Idok yang berusaha untuk bisa menyelamatkan tapi tidak bisa kah. Satuan terakhir, masih ada Toy yang menyelamatkan RRQ. Wow, dan fokus untuk clear juga hanya satu katapult terakhir ini nggak cukup. Dan membutuhkan Lord lagi, tapi lihat Wah. perbedaan goldnya Om udah hampir ke angka 10.000. Gold difference, terus juga lihat bagaimana farming speed yang dimiliki dengan stun di sini. Dengan low HP akan mengisi lagi ketika mendapatkan Lord. Dan ini mereka dapetin objektifnya tanpa ada kekurangan satupun. Wah, ini rumput deg-degan gak sih? Betul, Dan deg-degan sekarang gue terus udah ini. dapat. Beta buka ambus, saya yang mampus gitu kan bahaya. Takut gitu. Beta buka rumput, beta diseruput. Nah itu, beta buka rumput. Diseruput HP-nya. Bener, beta buka rumput, beta kukut. Terus. Tapi Lordnya sekarang udah langsung mencoba untuk dikawal oleh Geek Fam masuk ke dalam area defensif dari RRQ. Oke, Bayangkan. ini udah waktunya. Aduh. Bayangkan lagi, Bayangkan. ditipu mentah-mentah. Bahkan sekarang kita lihat apa yang akan terjadi. Satu besar berhasil dihasilkan kembali dan Riznya dan Mempersak udah langsung hilang walaupun balasnya untuk Narin udah langsung menghilang pula. Tapi Rez yang pada berbeda, Reznya masih berusaha untuk bisa mendapatkan Karaboy. Bisa kan dia bertahan, tapi setidaknya Best dihancurkan. Wow, dan 2-0. The King Slayer is back. Redemption berhasil untuk kembali didapatkan.